Halo, salam rahayu. Hong ulun Basuki Langgeng, rahayu rahayu. Jumpa lagi dengan saya dari Warok Wengker Academy. Kali ini saya akan membahas tentang Joko Tarub, yaitu cerita tentang Joko Tarub. Saya yakin para sedulur pendengar sudah hafal di luar kepala tentang cerita Joko Tarub yang menikah dengan Dewi Nawang Wulan, seorang bidadari dari Kayangan, di mana Joko Tarub ini eh, mengintip 7 bidadari dan mengambil selendangnya sehingga bidadari tidak bisa terbang ke langit, lalu diambil istri oleh Joko Tarub. Nah, bagaimana cerita sesungguhnya? Saya bilang bukan sesungguhnya, mungkin cerita yang lain yang bisa jadi referensi dari panjenengan semua tentang cerita Joko Tarub. Ya. Di sini saya membahas dari beberapa literasi, dari beberapa wacana, folklore-folklore yang saya coba pahami, saya coba selami, saya coba dalami, dan ada saya ambil dari apa namanya babat juga. Tentu saja saya akan bahas tentang Joko Tarub. Siapa Joko Tarub? Joko Tarub ini adalah putra dari Syekh Maulana Maghribi dan mempunyai istri dari Putri Adipati Adhikara Tuban yang bernama Putri Retno Ayudumilah. Nah, yang kemudian Retno Ayudumilah ini dipaksa berpisah dengan Syekh Maulana Maghribi. Lalu putri dari Adipati Adhikara Tuban ini yang bernama Putri Retno Ayudumilah menikah dengan Pangeran Santi Badra dari Lasem. Ya. Nanti yang bergelar dengan Adipati Tuban dengan gelar Wilwatikta. Dan mempunyai 10 orang putra, yang terkenal adalah Pangeran Santi Puspa sebagai putra sulungnya yang disebut nanti Dang Puawang, dan Pangeran Santi Kusuma yang kelak bergelar Sunan Kalijogo yang berguru agama Islam dengan kakek beliau yaitu Sunan Bejagung Adipati Tuban sebelum Wilwatikta. Dan Sunan Kalijogo ini berteman dengan Sunan Bonang karena sama-sama belajar pada Sunan Bejagung. Nah, jadi Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang ini sama-sama belajar dengan Sunan Bejagung, sehingga teman sharing antara Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Baik lagi, Joko Tarub atau dikenal dengan Kidang Telangkas sebenarnya tidak menikah dengan bidadari. Ini hanyalah kiasan atau simbol saja. Adapun versi yang agak masuk akal dengan menggunakan pendekatan semiotis adalah bahwa Nawang Wulan sebenarnya bukan seorang bidadari. Dia dan 6 kawannya hanyalah anak 3 orang Brahmana dari Parahyangan atau Bumi Sunda yang sedang berdharma wisata ke Dukuh Tarub, itu masuk wilayah Pajang. Nah, Nawang Wulan adalah anak dari Brahmana bernama Raga Suci, yang nama aslinya adalah Roro Purwaci. Jadi Nawang Wulan ini nama aslinya adalah Roro Purwaci. Nawang Wulan merupakan nama pemberian Joko Tarub yang artinya bak memandang rembulan karena saking cantiknya gadis tersebut ya. Nah, untuk menggambarkan kecantikannya, masyarakat Dukuh Tarub ini hanya menduga-duga kalau dia itu bidadari yang turun dari Kahyangan. Makanya sangat terkenal dengan bidadari.
Joko Tarub ini berlagak seolah dugaan tersebut benar, jadi mengamini dugaan-dugaan dari warga Tarub ya, karena saat itu Joko Tarub ini mengetahui siapa Roro Purwaci ini, jadi sehingga dia berjanji menyembunyikan identitas Nawang Wulan sebagai anak Brahmana. Karena bagaimanapun pandangan masyarakat akan sangat berbeda jika mengetahui Joko Tarub yang dari golongan kesatria beristrikan seorang perempuan dari kasta yang lebih tinggi darinya. Nah, dia kemudian membumbui versi ceritanya bahwa Nawang Wulan adalah bidadari yang selendangnya dia curi dan dia sembunyikan. Ya. Mencuri dan menyembunyikan selendang ini maksudnya adalah menyembunyikan identitas asli dari Roro Purwaci alias Dewi Nawang Wulan. Makna filosofinya seperti itu. Nah, lalu ada lagi tentang pari sakwuli yang bisa disulap jadi sebagul nasi. Makanya dalam cerita yang difilmkan ini Nawang Wulan ini kehebatannya anak nasi itu mungkin cuma sakwuli ya, jangan sebutir atau sebatang itu anak jadinya satu bakul jadi banyak. Nah, pada dasarnya itu hanyalah sebuah penggambaran dari Joko Tarub ya, bahwasanya Dewi Nawang Wulan atau Roro Purwaci tadi itu kecerdasannya luar biasa karena sebagai anak Brahmana. Karena di tangan Nawang Wulan satu kalimat saja dalam lontar Jawa kuno bisa ditafsirkan jadi sebagul pemahaman. Jadi satu kata bisa jadi pemahamannya bisa satu bisa banyak. Nah, ibaratnya hanya dengan pari sakwuli tadi ya, tapi bisa diubah jadi sebagul nasi. Itu filosofinya seperti itu. Nah, lalu ada juga filosofi tentang yang terakhir itu mengenai Joko Tarub yang saat itu membuka tanaan nasi Nawang Wulan ya. Ini merujuk kepada momen ketika Joko Tarub terselip lidah atau keceplosan ngomong ke rakyat masyarakat Tarub, mungkin ya pas ngobrol-ngobrol, mungkin karena guyon-guyon, akhirnya Joko Tarub ini lupa. Akhirnya dia keceplosan membongkar identitas asli Nawang Wulan sebagai keturunan Brahmana. Ya, mungkin saat itu wah bojomu kok ayu banget, pinter banget ngomong dia sini. Akhirnya karena mungkin dia lupa dengan saking bangganya dengan sanjungan, pesanlah dia si Joko Tarub ini tadi. Nah, Dwi jati dirinya telah berpasangan hidupnya di Dukuh. Mungkin karena orang-orang Dukuh mempunyai sifat yang berbeda, tinggi mungkin dia lebih takut, sefleksibel yang sebelum dia tahu, karena kasta Brahmana itu kan benar-benar dihormati kasta tertinggi dulu. Jadi Nawang Wulan pun akhirnya kehilangan kesan atau alias kecewa rambutnya. Kecewa dengan Joko Tarub yang sudah berjanji itu ya. Dan pada akhirnya Joko Tarub itu menyerahkan kembali selendang ini menurut cerita filosofinya ya. Menyerahkan kembali selendang identitas Nawang Wulan sebagai putri Brahmana yang kan bertahun-tahun lantas meninggalkan dan putri Roro Nawangsi. Jadi filosofi dari Joko Tarub yang diri dengan sastra yang begitu yang yakin. Nah, ini yang bertahan sampai beratus-ratus tahun cerita Joko Tarub ini ya. Ini sebuah cerdas sekali
mengemas cerita, mengemas filosofi bannya ke dalam sebuah cerita yang diwujudkan dalam sebuah simbol yang luar biasa. Inilah bukti leluhur kita adalah leluhur yang sangat cerdas. Nah, kesimpulan saya uraikan tadi, Jakarta itu hanya sebuah simbol, ya. Bukan untuk mengaburkan fakta, tapi ternyata dibawa untuk memasuki labirin-labirin dan tentang sejarah Jawa yang lain. Memang Jawa itu sinandi, banyak simbol. Tak heran di Jawa candi-candi, mungkin itu juga berasal dari kata sinandi, kan dicandikan atau disimbolkan. Nah, itu ya cerita yang luar biasa. Semoga si panjenengan melihat, mendengarkan cerita tentang Joko Tarub. Itu bisa yang saya sampaikan. Salam Rahayu.